يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin muslimat rahimani rahimakumullah. Monggo langkung rumiyin kita dherekaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun lan tansah maringi dumateng kula lan panjenengan sedaya kenikmatan ingkang kathah sanget. Nyatanipun inggih menapa ingkang kita betahaken, menapa ingkang kita perloaken, boten ingkang sekedhik kapara kathah malah kapara tirah. Menika nyatanipun. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Allah telah mendatangkan untuk kamu sekalian apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu perlukan. Jikalau kamu sekalian mau menghitung itu nikmat Allah, kamu tidak akan pernah bisa menghitung. Contoh yang paling gampil, kula panjenengan saya boten lepas saben dintenipun dahar kalian unjuk. Menapa wonten kendhatipun? Boten wonten. Dahar nggih kaping 3, unjuk nggih boten wonten batasan. Namung anjuran kemawon yen iso aja kurang sangka 1,5 liter. Ning nyatanipun nggih bebas mawon kula panjenengan saya unjuk. Ingkang menika menawi kula panjenengan saya badhe ngetang nikmat menika, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jikalau kamu menghitung nikmat Allah enggak akan pernah bisa. Leres menapa ingkang dipun ngendikaken Allah. Pirang bagor beras sing didhahar, pirang galon banyu sing diombe. Wonten ingkang saged ngetang. Paling jawabanipun pokoke akeh ngaten mawon. Insyaallah. Ingkang menika kula panjenengan sedaya tiyang Islam kewajibanipun namung berusaha untuk bersyukur. Lan nika saestunipun kesaenanipun ugi badhe wangsul dhateng kula panjenengan sedaya. La in syakartum la azidan. Nah, jikalau kamu bersyukur pasti aku akan tambah itu nikmat yang ada pada kamu. Kula panjenengan sedaya tiyang Islam, tiyang iman yang membenarkan itu janjinya Allah. Yakin menika kalian menapa ingkang dipun ngendikaken dening Allah. Kalau kita bersyukur pasti Allah akan menambah itu nikmat. Langkung saking menika wa in tashkuru yardhahu lakum. Jikalau kamu bersyukur pasti Allah akan ridho kepada kamu. Hebat nggih? Allah ridho. Syekh Muhammad Sya'rawi mengatakan ridho Allah tamamu darajatul rizki. Ridho Allah itu mempunyai kedudukan rizki yang paling sempurna. Mbok menawi
semuanya lepas. Nek panjenengan badhe pirsa sederek-sederek kula panjenengan sedaya wonten ing Gaza, Palestina. Semuanya lepas hampir-hampir. Yang namanya harta, yang namanya anak, yang namanya kesehatan. Tapi yang diburu oleh mereka menapa? Ridhullah. Ridhullah. Masya Allah. Karena mereka derajat rezeki yang paling sempurna. Yang banyak orang memburu, lupa daratan, saestunipun derajat yang paling rendah. Menapa menika? Harta. Harta. Al-mal adna darajatur rizki. Harta itu sebenarnya mempunyai kedudukan derajat rizki yang paling rendah. Paling rendah. Kesehatan tasih mending-mending. Wal afiyatu a'la darajatur rizki. Kesehatan itu mempunyai kedudukan rizki yang paling tinggi. Ya sehat gitu. Langkung malih ingkang sepuh-sepuh tua sehat, wah menika nikmatipun luar biasa. Rapate dedit rapopo kira-kira ngoten. Saestu. Wa sholahul abna afdhalu darajatur rizki. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh mempunyai derajat rizki yang paling utama, paling utama. Nah, monggo kula panjenengan saya prioritas nih. Kira-kira sing tak prioritaske sing ndi? Tapi yang tidak boleh lepas ridho Allah. Kalau kita sudah diridhoi oleh Allah, hidup kita, Allah akan memberi cahaya, itu hidayahnya. Tidak mudah jatuh dalam kesalahan, tidak mudah jatuh dalam dosa maksiat, lebih lagi kebatilan dan kesesatan. Kalau Allah sudah ridho, selalu diberi cahaya hidayah dalam hidupnya. Najan zaman sakmangke, zaman katanya penuh fitnah. Bahkan diberi hidayah taufiknya, pertolongannya, di mana seseorang itu dimudahkan selalu dalam kebenaran, dimudahkan dalam kebaikan, ketaatan, beribadah pun dengan benar dan ikhlas. Sehingga amal-amal solehnya semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinipun naming menika bersyukur. Neng menika monggo kula panjenengan sia ilmui. Kita ini banyak mendengar syukur, banyak mendengar sabar, tapi sayang tatkala kita mau mengamalkan tanpa ilmu. Kira-kira bisa menapa mboten? Enggak bisa. Karena al ilmu qablal qaul wal amal, kata Imam Bukhari. Ilmu itu harus mendahului perkataan dan perbuatan. Perkataan akan benar, perbuatan akan benar kalau didahului dengan ilmu. Kita maunya mendahului perkataan perbuatan kita dengan ilmu, kebanyakan hanya urusan dunia. Urusan dunia saja. Tapi kalau sudah urusan agama nggak begitu peduli ya. Enggak. Ya. Ilmuilah semua. Ya. Apa yang ada pada agama kita. Karena itulah yang akan memberi solusi yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Solusi yang bernilai, yaitu amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Dimensinya dunia sampai akhirat. Mungkin-mungkin kalau penjenengan saya ngawas pengajiannya bagian daripada kita menuntut ilmu. Langkung malih ya, Masya Allah.
Kita awali dengan sholat maghrib berjamaah, mangke kita tutup kanthi intidharu sholat ala sholat, menunggu sholat demi sholat yang lainnya. Nggih menika sholat isya berjamaah insyaallah. Kautamaanipun luar biasa. Allah akan menghapus dosa salah. Allah akan mengangkat derajat. Fahuwa ribat, pahalanya seperti berjaga-jaga di medan perang. Pahalanya luar biasa. Dereng manfaat keberkahanipun kangge kula panjenengan saya pribadi. Kaum muslimin rahmani rahimakumullah. Kula lan panjenengan saya bibar merayakan hari raya yang terbesar. Ya, hari raya yang terbesar, hari raya Idul Adha. Maka juga dikatakan hari raya haji. Kenapa demikian? Karena untuk memperingati berlakunya ibadah haji di tengah-tengah alam Islami ini. Hari raya kurban, artinya apa? Hari raya di mana di situ menjadikan wasilah kita lebih dekat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya, dengan hari raya Idul Adha kita harus lebih dekat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indikasi ini pun menapa? Semua apa yang kita perbuat bismillah ya, harus yang terbaik. Karena itu kemungkinan besar yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kan gitu. Ya. Innama yataqabbalullah minal muttaqin, surah Al-Maidah ayat 27. Sesungguhnya hanyalah yang akan diterima oleh Allah yaitu kurbannya orang-orang yang bertakwa. Maksudnya pun apa? Tatkala mempersembahkan amal ibadahnya, khususnya kurban yang terbaik. Yang terbaik. Kenapa kita katakan kemungkinan besar itu diterima oleh Allah? Ini kaitanipun kalian kisah Qabil Habil. Kenapa kurbannya Qabil tidak diterima? Ya karena dia persembahkan amalannya, yang penting menjalankan kewajiban. Gitu. Naudzubillah. Akhirnya apa? Dia sebagai petani ambilkan itu hasil pertaniannya yang paling jelek untuk dikorbankan. Naudzubillah. Menika sifat manusia, tapi sifat manusia yang buruk. Yang ngapunten kula niku nggih naming batas. Wekdal kurban menika nggih ada panitia yang membagi daging. Kebetulan kebanyakan yang membagi daging menika ahli kurban. Ahli kurban. Engko bagian sing kurban dipilihke daging sing apik-apik, sing dibagi sak-sake wae. Menika nggih, itulah watak manusia. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Padahal agama memberi kaidah, Allah berfirman, dia selalu mendahulukan itu, kalau dunia mendahulukan orang lain. Walaupun dirinya butuh, tapi yang didahulukan orang lain. Nah, kira-kira sing apik weh, iki sing diparingke. Engko keren-keren weh awake dhewe sak-sak. Yen perlu ora entuk bagian rapopo. Kira-kira ngoten. Bener nih, apa enggak? Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muhtadun. Barang siapa yang dijaga oleh Allah kebahagiaannya, itulah orang-orang yang beruntung. Dan disifati oleh Allah orang yang ikhlas, jelas sangat nih.
wonten ing surah Al-Insan nika wa yut'imuna ta'am ala hubbihi, memberikan makan saja yang paling dicintai, sing tak tresnani iki le tak keke. Ya, menika tatkala kita ingin mempersembahkan suatu amalan yang terbaik menika seperti ini. Wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira, diberikan kepada anak yatim, orang miskin atau orang yang tertahan. Innama nut'imukum liwajillah, sesungguhnya aku memberi makan kepada kamu sekalian itu hanya mencari ridho Allah, pahala akhirat. Innama nut'imukum liwajillah nuridu minkum jazaan wala syukur, dan aku tidak berharap kepada kamu sekalian untuk dibalas atau mendapatkan ucapan terima kasih. Kamu terima kasih alhamdulillah, kamu membalas alhamdulillah, karena yang saya cari ridho Allah, pahala akhirat. Insyaallah ingkang menika monggo kula panjenengan sih dalam perjalanan hidup kita ini kan mazroah akhirah, harus kita sadari dunia ini mazroah akhirah kita, ladang akhirat kita. Semua harus menjadi amal soleh, bahkan amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Maka persembahkan yang terbaik. Maka tatkala Habil mempersembahkan kurban, beda. Dia sebagai peternak, ambilkan ternaknya yang paling bagus, sak kandang ngrokro sing paling apik sing ndi. Nah, begitu Habil. Akhirnya apa? Kita belum membaca ayat selanjutnya, kita pun sudah bisa menilai. Oh, mesti sing ditampa kurbane ya. Kan begitu. Karena agama itu fitrah. Apa yang disampaikan oleh Allah pasti sesuai dengan fitrah kita. Begitu. Masya Allah. Nah, maka tatkala korban yang diterima itu korbannya Habil, Qabil marah. Marah. Kenapa marah? Hasad, dengki. Hati-hati, dengki. Halakul mar'i salasun, yang bisa menghancurkan seseorang itu 3. Di antaranya ini kok hasad, dengki. Kenapa? Raidusuk, karena dengki hasad menika panglimanya keburukan. Panglimanya keburukan, wong sedulur kandung gitu, tega kok membunuhnya hanya karena gara-gara korbannya tidak diterima. Dengki, iri hati. Kalau begitu aku akan bunuh kamu, Habil. Bunuh betul. Padahal sudah diingatkan oleh Habil, kalau innama yataqabbalullah minal muttaqin, sesungguhnya hanyalah kurban yang diterima oleh Allah itu kurbannya orang yang bertakwa. Artinya apa? Tatkala mempersembahkan amalan-amalannya, khususnya kurban yang terbaik. Nah, tentunya sesuai kemampuan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Menikah yang pertama yang kita bisa mengambil pelajaran dari hari raya Idul Adha. Yang selanjutnya yang sering kita dengar, hingga tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim dan keluarga. Wonten ing surah As-Saffat ayat 99 sampai ayat 111. Menika saestu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Qala inni dzahibun ila rabbi sayahdi.
Berkata itu Ibrahim, aku akan pergi, yaitu menemui Tuhan. Maksudipun tatkala Nabi Ibrahim awal-awal berdakwah di tengah kaumnya bahkan keluarganya, mayoritas tidak menerimanya. Panjenengan pirsa, tidak hanya diancam, bahkan sudah dieksekusi, dibakar, hanya karena pertolongan Allah. Hasbi Allah. Januari kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai neraka, wahai api, jadilah dingin dan memberi keselamatan kepada Ibrahim. Tapi tidak hanya cukup di situ. Tidak hanya kaumnya, ini kok keluarganya berhadapan langsung dengan keluarganya. Bapaknya Azar. Wis saiki pokoke Ibrahim, kowe kudu lunga ke kampung kene, lunga ke omah kene. Carane diusir. Dan itu diancam. Kalau kamu tidak mau, pasti akan aku rajam. Wonten Al-Qur'an Nabi. Pergilah Ibrahim, maka diabadikan dalam surah Shofat ayat 99, wa qala inni dzahibun ila rabbi saya. Maka pergilah Nabi Ibrahim ke tempat yang lebih aman nyaman, yaitu Palestina, Baitul Maqdis, Sam, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam perjalanannya singkatnya kemauan, supaya waktunya nanti bisa cukup, di usia tua Nabi Ibrahim belum mendapatkan kira-kira siapa yang meneruskan itu perjuangan beliau. Prihatin betul. Maka tatkala beliau garwa malih kalian Siti Hajar, tidak serta merta menika Kanjeng Nabi Ibrahim dipun paringi putra menika nyatanipun. Kalau kita menunggu gitu, 1 tahun gelisah, 2 tahun gelisah, seorang pasangan gitu, 5 tahun lebih lagi, Mas Uban nih kok, tatkala Allah beri kabar gembira putra, senengnya gitu, seneng betul Mas, wah seneng banget. Nabi Ibrahim saya ngenteni ini kurang 20 tahun, 20 tahun riwayat, ternyata hadirnya Ismail. Nah, nanti itu usia 85. Nah, nanti di usia 96 baru diberi putra lagi yang namanya Isa. Jarak 11 tahun lewat garwa Siti Sarah. Lagi seneng-senengin Nabi Ibrahim. Gitu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Ismail tumbuh kembang. Saderengipun yen ngapunten. Nggih. Rabbi habli minasolihin. Menika tunganipun apa? Maka kita ini sebagai hamba nggak boleh putus asa. Kalau minta sama Allah, mungkin pandangan kita ganjil, pandangan kita mustahil. Kalau Allah memberi itu mudah. Tunganipun Nabi Ibrahim, Rabbi habli minasolihin, Rabbi habli. Ya Allah, aku berilah anak keturunan dari mereka orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Suku dadi apa pokoknya soleh sih. Karena apa? Afdhalu darajatur rizki. Derajat rizki yang paling utama. Niku yang diparingi anak sing soleh. Investasi dunia akhirat. Lah menawi panjenengan badhe pirsa wonten Al-Qur'an, nggih. Justru kebanyakan doa menika yang dijabahi oleh Allah. Menawi ingkang kita kenal kan ibu nggih. Ibu pancen ijabah doanipun untuk putranya. Tapi bapak menika jangan dikira tidak ijabah.
Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Nabi Yakub. Mereka bapak-bapak sedaya. Doanya dijabahi semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Fabasarnahu bihulamin halim. Aku beri kabar itu Ibrahim, aku beri anak yang halim, penyabar. Tidak hanya soleh tapi penyabar. Kayak ngopo senengnya. Lagi seneng-senengnya ini. Palama balagha ma'usaya matatkala Ismail tumbuh kembang, di mana Ismail bisa diajak bekerja bersama. Contohnya menawa membangun Ka'bah. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madzata. Ujian hebat tenan iki. Akeh seneng-senenge bapak di putra sing halim bakal penerus perjuangan. Maka face to face kira-kira begitu Nabi Ibrahim dengan Ismail berkata begini, aku mendapatkan wahyu lewat mimpiku. Nabi menikah kadangkala mendapatkan wahyu memang lewat mimpi, yang namanya ru'yatus shadiqah, mimpi yang benar. Qala ya bunaya inni ara fil manam, aku mendapatkan wahyu lewat mimpiku untuk menyembelih kamu. Fangdur madataro, bagaimana pendapatmu wahai anakku sayang? Loh, kenapa kula aturaken anakku sayang? Ya bunaya, kalau ya ibni wahai anakku, tapi kalau ya bunaya menika tafsiripun wahai anakku sayang. Kurang melas banget ya. Aku mendapatkan wahyu dari Tuhanku untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapat Ismail? Masya Allah, hulamun halim, kalau anak yang penyabar. Kalau ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail berkata, menjawab pertanyaan bapaknya, wahai bapakku, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan, maka engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Wah, menikah pelajaran luar biasa. Artinya apa? Kalau orang Islam yang beriman menikah menerima perintah Allah, benar-benar itu perintah Allah, tidak ditimbang dengan perasaan, tidak ditimbang dengan akal. Umumipun tiang sak mangke, kalau mendapatkan perintah timbang-timbang perasaan sih, timbang-timbang anggo akal sih. Nabi Ibrahim Ismail boten, hanya ditimbang dengan keimanan. Wah niku yang perlu ditiru, ini pelajaran yang luar biasa. Hanya ditimbang dengan iman. Maksudnya menapa? Orang yang beriman tatkala menerima perintah Allah adanya hanya apa? Sami'na wa ata'na. Aku mendengar, aku melaksanakan. Karena apa orang iman? Innallaha la yadzlimun nasa syai'a walakinnan nas anfusahum yadzlimun. Allah sekali-kali tidak akan pernah berbuat zalim kepada manusia, tapi manusia sendiri yang berbuat zalim. Mereka harus menjadi keyakinan kita orang Islam. Yang ngapun tenawai dia kadang-kala diuji sing sepele-sepele sudah gundah, gelisah, resah. Padahal di balik itu hikmah yang besar kalau kita husnudzon penuh kepada Allah Subhanahu. Kalau kita husnudzon penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan ketenangan. Karena apa? Allah pasti akan memberi putusan, yaitu apa yang menjadi persangkaan baik kita. Anna inda dhanni abdi bi, ini kok kaidah. Aku ini Allah akan selalu bersama apa yang menjadi persangkaan hambaku.
Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah akan memberi putusan yaitu yang baik. Tapi kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, Allah akan memberi putusan sesuai dengan persangkaan buruk kita. Nabi Ibrahim kan ngoten niku. Pokoke tak laksane sami atau anak Allah ra bakal minta zalim. Penuh dengan khusnudzon. Falamma aslama wa ta'allahu lil jabin. Tatkala keduanya sudah taslim, menyerahkan diri sepenuhnya, bongkoan sama Allah. Wis mesti Allah wis ora bakal minta zalim, mesti apiye perintahe ngoten kira-kira. Wa ta'allahu lil jabin, dan Ismail betul itu. Letakkan di tempat penyembelihan dan benar-benar memang akan disembelih. Bahkan menurut lafadzipun sudah pisau menika jalan. Kan gitu. Falamma selama wa ta'ala ulil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya innaka dzalika nazil muhsinin. Maka aku seru itu Ibrahim. Cukup. Kira-kira pisau menika sudah dianyun. Karena apa? Qad sadaqta. Qad sadaqta. Artinya apa? Telah kamu membenarkan. Nah, kira-kira tangan niku ubah gitu. Cekel malaikat ngoten. Driat. Wis sembelih. Qad sadaqta ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin. Maka sungguh aku akan memberi balasan kepada orang yang berbuat ihsan. Ihsan ini siapa kalau pelaturakan? Orang yang tatkala berbuat itu kebaikan, persembahkan yang terbaik sesuai kemampuan. Menika ihsan. Inna hadzalahu wal bala'ul mubin. Sungguh ini merupakan ujian yang nyata, ujian yang besar, yang tidak ada tandingannya di dunia. Ujiannya Nabi Ibrahim. Insyaallah. Kaum muslimin rahimani rahimahullah. Wa fatainahu bidzibhin azim. Maka aku ganti Ismail dengan gibas yang besar. Bener Allah nggak berbuat zalim endingnya. Karena Nabi Ibrahim, Nabi Ismail penuh husnudzon kepada Allah. Maka Allah berkeputusan baik betul. Wa fatainahu bidzibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Aku tinggalkan, aku abadikan sebutan pujian itu kepada Ibrahim untuk umat-umat yang selanjutnya. Di antaranya adanya ibadah haji dan juga ibadah kurban. Wa fataina bidzibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim. Selamat atas Ibrahim. Kadzalika nazil muhsinin. Ulangi lagi oleh Allah. Sungguh aku akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Innahu min ibadinal mu'minin. Sedangkan Ibrahim itulah kayak kalau kamu melihat betul gambaran hambaku yang benar-benar beriman. Iman ngoten niku. Kalau pelaturakan, jadi tatkala menerima perintahan itu tidak dirasa-rasakan, diakal-akal. Yang dirasa-rasakan, diakal-akal Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ra bakal berbuat niku. Ora mungkin nek dirasa-rasake gitu. Perintah kok suruh nyembelih anaknya. Lebih-lebih diakal ya sesuatu yang ganjil, sesuatu yang mustahil. Mbok menawi panjenengan menawi orang berkata seperti itu. Tapi tidak. Perintah itu tidak dirasakan dengan perasaan, dengan akal, tapi dengan iman. Sami'na wa ata'na. Aku mendengar, aku pasti akan melaksanakan itu. Masya Allah.
Monggo kula panjenengan saya dalam perjalanan hidup kita selalu berbuat ihsan. Kalau kula aturaken pastabi, kalau dunia wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kalau urusan dunia itu sebaiknya kita mendahulukan yang lainnya, walaupun kita kadangkala masih butuh. Itu kalau urusan dunia. Ibu-ibu wonten sing seneng arisan ini, alangkah bahagianya itu arisan seandainya gitu. Tatkala di lotre pasti kan ada yang mendapatkan. Maka tatkala yang mendapatkan merasa tidak butuh. Sapa sing butuh tenan? Dina iki sapa sing butuh tenan? Kula, nggo apa? Bayari anak kula sekolah. Nggo manggi sik. Wong sok ben kula nggih entuk. Kira-kira enten mboten? Mboten enten. Ra butuh kon dhisik iki. Watak buruk manusia seperti itu. Panjenengan wonten dalem wonten griya nggih ngaten. Kalau ini kaidah wayu firuna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, panjenengan dipun tresnani anak bojo. Tenan. Gitu. Kok masjid nggawa berkat. Wah, enak mentah kosek go mulih wae. Nggo kaeke bojone sik. Kaeke anake sik. Wen wis ora gelem lagi aku. Ora kok go mulih, wah enak. Kayak dhuwur lemari genrane nglewer. Malah lali sesuk mambu kan. Monggo kula panjenengan saya belajar. Itu cara kita bisa dicintai banyak orang. Bisa dicintai keluarga kita. Tapi kalau urusan akhirat, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka ada kaidah fikih al-isaratu fil ibadati mamnu. Mendahulukan orang dalam urusan ibadah nggak boleh, tercegah. Kula jamaah ten mburi mawon jenengan mau sing ten ngajeng nggak boleh menika, harus berlomba nggih. Kalau kaum laki-laki mendapatkan soft yang paling pertama, kalau akhirat menika fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan nggih. Awake dhewe sak wale to nggih, yen akhirat malah wong liya kan dhisik. Ini urusan donya awake dhisik. Monggo kita belajar untuk merubah sikap kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dados pelajaran dari kisah Ibrahim kalau menapa menika orang yang beriman tatkala melaksanakan perintah tidak ditimbang dengan perasaan, dengan akal, tapi hanya dengan iman. Sami'na. Bahkan tatkala mempersembahkan yang terbaik. Kenapa demikian? Karena kita sadar betul dunia kita ini mazra'atul akhirah, ladang akhirat kita. Ya ngapunten langkung-langkung ingkang sampun sepuh-sepuh sak kula niki nggih. Donya niku dianggap sukses mawon. Kira-kira isih nyambut gawe ora apa-apa, ning dianggap sukses mawon. Pokoke donya nggo mazra'atul akhirah. Karena hidup kita yang sesungguhnya besok setelah kita mati. Menika orang Islam yakin betul. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Orang kok mati, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu orang yang sukses sebenar-benarnya. Sukses tenan itu. Itu orang yang sukses betul. Layan sukses akhirat, dunyane mesti katut, pun percaya mawon. Pun niku. Kaidah ini doyak legur doyak dunya naudzubillah bisa-bisa akhirat luput karena dunya Masya Allah derajat rezeki aja paling rendah itu sebenarnya paling rendah, kadangkala bisa melupakan segalanya Kenapa kaya tua-tua malah rasihat? Wah, aku zaman biyen nih Syekh Nom golek duit wis ra ngguwek tua.
esok ada awan tak ada bengi-bengi. Aku saiki ana bobrok ngene iki ya. Lagi ngrasake ngoten iki. Padahal sebenarnya kalau di manage betul nggih sampai tua sehat niku pun yang ngapunten sing sepuh-sepuh sing sehat-sehat niku wah nikmate luar biasa. Nggih, dahar bareng karo le nom-nom oke ngoten to nggih. Masyaallah. Ora ning siriane. Nggih, ditake. Nggih, masyaallah. Ya prai panjenengan pirsa le siji numpak Alphard mudhun le siji numpak becak. Jejer kebetulan. Nggih. Sing numpak becak setap entek kabeh, sing mudhun numpak Alphard teko ngantek rampung le diombe gur wedang putih. Masyaallah. Enggak menika ya masyaallah. Al afiyatu a'la darajatur rizki. Kesehatan itu kata Muhammad Asy'arawi mempunyai derajat kedudukan rizki yang paling tinggi. Nah, kalau kita selalu sehat, ibadah ya leluasa, berjuang ya leluasa, gitu. Beribadah leluasa panjenengan dalu mungu tenang santai mau. Pancen nek piyai sepuh nggih menika enggak usah khawatir. Nggih, wa qalilun minal laili ma yahjaun. Nggih, sudah mulai sedikit itu waktu malam tidur. Ingkang sepuh-sepuh ngraosaken nggih. Akhire bengi wis karek sithik turune ora apa-apa. Qur'ane ora apa-apa kok. Supaya apa? Untuk mazroah akhirat kita. Nggih menika ladang akhirat kita. Yang wis ngilir jam 2:30 ya sedang cekak-ceket. Yang buri wudu tahajud. Karena ini ladang akhirat kita. Nah yang sing nom-nom ngoten bar ngisak turu subuh gugahe angel. Kan yang sepuh-sepuh ini enggak masalah. Nggih, wa qalilun minal laili ma yahjaun. Mereka disifati oleh Allah ahli surga menika. Nggih. Hanya sedikit waktu tidurnya, tapi untuk beribadah. Nggih. Menawi kaidah kula niku pendapat kula. Muga-muga mboten wonten leresipun. Melek bengi kuwi ora sehat. Ning yen tangi bengi kuwi sehat. Kira-kira bener mboten nggih? Melek bengi marang ora sehat. Wis sepuh begadangan terus ya bobrok gitu. Ning yen tangi bengi sehat. Sare ndang sare. Engko ngilah-ngilir apa-apa. Nggih, lilir enten dongane niku. Di ngapura dosane niku. Lilir nggih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Panjenengan menapa kabeh to nggih? Niku dongane, zikire. Terus subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus ditutup la haula wala quwata illa billah. Terus istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Pun mengke gampang turu niku. Pun rasa semangat. Yen ora ndang turu astagfirullahaladzim ladang akhirat. Allah memberikan janji lewat Rasulnya orang yang seperti itu tatkala ngelilir tangi ngelilir dari tidur kalau berzikir seperti itu diampuni dosa dan salah. Kita ini sebenarnya yang nomor satu kan untuk saat ini ampunan Allah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ampunan. Sebab menapa? Kita ini berbuat amal soleh gitu harus hati-hati maksiat. Dipun bisa hati-hati betul supaya apa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala rasa sae. Ning yen tumindak dosa salah mesti dicatet. Oh, ora dicatet, mesti dicatet. Maka inilah butuh kita ini terus memperbaiki amal soleh kita. Amal soleh yang ikhlas, amal soleh yang benar, dan tatkala kita berbuat dosa salah cepat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun. Nah, dunia kita ladang akhirat. Ladang akhirat. Kapan besok kita panen?
di akhirat. Tapi dunia insya Allah sudah ikut. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Wektalipun sampun isya menika tembung kangen kula dangu mboten sowan mriki. Nggih. Kan akhir Covid ya, 5 tahun. Tak nyang Wanu Salim. Hukum aku didhawuhi karo masukkan bismillah. Ya, alhamdulillah saged sowan panjenengan, mugi-mugi manfaat barokah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.